Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ductilitas dan juga energi disipasi. Yang pertama yaitu ada ductilitas. Nah, definisi dari ductilitas sendiri yaitu merupakan kemampuan struktur gedung untuk mengalami simpangan pasca elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelahan pertama. Nah, sambil mempertahankan kekuatan yang cukup sehingga struktur gedung tersebut bisa tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan. Nah, perilaku ini cukup penting. Mengapa? Karena saat pelelehan elemen struktur terjadi, maka terjadi pula peresapan energi gempa oleh struktur. Nah, ini merupakan ilustrasi dari konsep ductilitas pada struktur bangunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengaruh. Nah, ductilitas ini berpengaruh pada saat terjadi gempa, di mana ductilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur, sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun berada pada ambang keruntuhan. Nah, dengan terbentuknya sendi plastis pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Nah, semakin banyak sendi plastis yang terjadi, maka semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh kasus di mana dalam sebuah penelitian itu dilakukan pengujian lentur balok beton bertulang dengan varian mutu rencana beton 20, 23, dan 25 MPa serta penggantian jenis semen Holcim serbaguna ke jenis Holcim Power Max. Nah, pengujian ini dilakukan dengan pembebanan 2 titik dan menggunakan sampel dengan ukuran 150 kali 300 kali 3000 mm. Nah, hasil penelitian itu mengatakan bahwa tegangan desak beton mempunyai pengaruh linier terhadap ductilitas lengkung. Nah, nilai ductilitas kurvatur akan semakin besar berdasarkan pada nilai Fc aksen yang semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya itu ada contoh soal dan perhitungan. Di sini diketahui sebuah kolom dengan dimensi lebar 300 mm dan tinggi 300 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu F aksen C 22,5 MPa dan baja tulangan FY 300 MPa. Nah, jika pada kolom terpasang tulangan 4D10, kolom digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN dan momen sebesar 0,5 kN. Apakah penampang kolom tersebut kuat? Nah, penyelesaiannya yang pertama, misalkan digunakan sangkang ikat dengan luas tulangan AST 4D10 yaitu 2,85 cm kuadrat atau 285 mm kuadrat dengan luas beton AG 300 kali 300 yaitu 90.000 mm kuadrat. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan eksentris kolomnya di mana MU per PU itu 0,5 per 20 didapat hasil 0,25 meter atau 285 mm persegi. Nah, untuk Emin-nya 0,1 dikali H yaitu 0,1 dikali 300 dan didapat 30 mm. Kemudian 25 mm itu lebih kecil daripada 30 mm. Berarti E-nya lebih kecil dari E-min. Itu merupakan kolom dengan beban aksial terpusat. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung kekuatan penampang kolomnya, di mana Pn max sama dengan 0,80 dikali P0, 0,80 dikali P0-nya yaitu 0,85 dikali F aksen C AG min AST ditambah AST dikali FY dan didapat hasil 1441 kN, di mana 1441 kN itu lebih besar daripada 20 kN. Maka penampang ini
bisa dikategorikan sebagai penampang yang kuat. Yang kedua yaitu ada energi disipasi. Nah, definisi energi disipasi sendiri merupakan kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Nah, dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat ductile di daerah sendi plastis, sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Nah, ini gambar di samping merupakan ilustrasi dari disipasi energi. Nah, kemudian ada pengaruh dan studi kasus. Nah, pengaruhnya itu jika struktur diberi beban siklik, maka energi yang diserap dalam satu siklus pembebanan dalam jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Nah, total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau hysteresis loop, beban, dan lendutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi itu biasanya kuat tekan, dimensi penampang, dan juga riwayat pembebanan. Kemudian di sini ada studi kasus. Nah, pada penelitian pengaruh variasi bentuk plat sambung terhadap energi disipasi akibat beban siklik, di mana kuasi min statis pada portal baja canai dingin 2D disimpulkan bahwa persentasenya sedikit dan rata-rata energinya hilang dari suatu sistem, atau bisa dikatakan energi tersebut menjadi energi lain. Nah, untuk contoh soal dan perhitungannya, nah diketahui ini dari gambar di samping yang ditanyakan itu daya desipasi pada hambatan 2 ohm. Nah, rumusnya P sama dengan R dikali I kuadrat. Nah, sebelum itu kita harus mencari RS untuk menentukan R-nya, di mana RS itu 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Kemudian kita mencari I-nya, rumus I yaitu V per RS, 6 min 3 per 3, didapatkan hasil 1/2 ampere. Kemudian untuk menghitung daya disipasinya, dimasukkan angka yang sudah kita cari ke dalam rumus, di mana P sama dengan R dikali I kuadrat, yaitu 2 dikali setengah dikali setengah, ditemukan hasil akhirnya setengah watt atau 0,5 watt. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.